Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat pagi juga bagi seluruh anggota Gereja Baptis Getsemani Jakarta, kelas dewasa, pria dan wanita senior. Kita akan memasuki pelajaran yang ketiga dari bahan sekolah minggu kita yang berjudul Kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 41. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita, lalu kita akan membacanya bersama-sama secara silih berganti. Kaum pria akan membaca ayat yang ke-14 atau ayat yang genap bersama dengan saya, dan kaum wanita akan membaca Alkitab dari ayat yang ganjil, ayat 15 dan seterusnya, sampai nanti ayat 41 kita akan membacanya bersama-sama. Alkitab bahasa Indonesia memberi judul untuk perikop itu adalah khotbah Petrus dan cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Kaum pria, kita akan memulai terlebih dahulu, mulai dari ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi-saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan dalam kita mempelajari bersama-sama pelajaran sekolah minggu kita yang ketiga tentang kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersuka cita karena pagi ini boleh mendengar dan belajar bersama dari firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, dan pelajaran hari ini memberanikan kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, karena kuasa Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika kita mempelajari tentang kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil, maka kita perlu memahami terlebih dahulu kepada siapa kuasa Roh Kudus itu diberikan. Jadi, kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada setiap utusan untuk melakukan tugas. Utusan itu adalah saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tugasnya adalah memberitakan Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus. Jadi utusan itu, ketika kita berbicara mengenai utusan, kita akan segera teringat dengan duta besar, atau lengkapnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Itu adalah seorang pejabat diplomatik tertinggi yang ditugaskan ke pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan asing, atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja melakukan tugas khusus sebagai pejabat mewakili negerinya. Ketika kita berbicara tentang duta bagi Kristus, siapakah duta bagi Kristus itu dan apakah tugasnya? Alkitab menuliskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perhatikanlah perkataan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. We are therefore Christ ambassadors. 2 Corinthians 5 verse 20 NIV. Kita adalah ambassadors atau duta besar bagi Kristus. Kita diutus di dunia ini untuk bersaksi tentang Kristus kepada setiap orang. Itu tugas kita, itu pelayanan kita, menjadi utusan Kristus, memberikan kesaksian kepada setiap orang. Tanpa paksaan kita bersaksi, tanpa iming-iming materi kepada orang yang menerima kesaksian itu, dan kita tidak melakukan hasutan apapun juga ketika memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Para utusan Kristus adalah wakil Kristus untuk melakukan tugas memberitakan Injil. Yesus Kristus tidak memberikan perintah saja, tetapi juga memberikan kuasa kepada saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kuasa itu diberikan melalui Roh Kudus yang turun kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya membagi pelajaran kita yang ketiga ini menjadi 3 bagian untuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kuasa Roh Kudus menyatakan pencurahan Roh Tuhan yang sudah dinubuatkan. Kita melihatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Tadi saya sudah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri orang tersebut. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dengan penuh kesungguhan hati percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, Roh Kudus atau Roh Tuhan itu memegang peranan penting dalam pemberitaan Injil. Bahkan dapat dikatakan bahwa Roh Tuhan atau Roh Kudus itulah yang bekerja dengan kuasanya. Kita hanya bergantung penuh kepada Roh Kudus atau Roh Tuhan itu. Nah, Alkitab mencatat pemberitaan Injil Paulus dan Silas dilakukan dengan ketaatan dan berserah penuh atas kehendak Roh Kudus. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu dan saya, kita itu nggak bisa menentukan atau kemauan kita sendiri untuk bersaksi kepada orang lain, tetapi kita harus taat atas pimpinan Roh Kudus. Kemana Dia akan membimbing kita untuk menyampaikan kesaksian, kepada siapa kita harus memberikan kesaksian itu. Alkitab yang mencatat hal itu. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Roh Kudus mengatur pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 dan 7 mencatat bahwa Roh Kudus atau Roh Yesus melarang Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil ke Asia dan Bitinia. Bitinia itu adalah sebuah daerah di Asia Kecil. Nah, kenapa? Apakah orang-orang Asia dan Bitinia, Asia Kecil itu tidak boleh mendengar berita Injil, tidak boleh diselamatkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Mengapa Roh Kudus atau Roh Yesus melarang Paulus dan Silas pergi ke tempat itu? Kita harus mengerti satu hal, bahwa Tuhan Yesus menginginkan semua bangsa di dunia ini menjadi orang yang percaya dan mereka dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan Tuhan akan menyertai mereka. Pelarangan yang dilakukan oleh Roh Kudus atau Roh Yesus untuk Paulus dan Silas saat itu, karena memang Tuhan punya rencana supaya Paulus dan Silas pergi dahulu ke daerah Makedonia. Kemudian nanti dia akan sampai juga ke Asia.
Saudara bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai dengan 11. Jadi Paulus dan Silas bukan berdasarkan kehendak mereka sendiri untuk pergi memberitakan Injil Tuhan Yesus, tetapi mereka harus bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Yesus, kemana mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Jadi dinasihatkan bahwa mereka harus pergi dahulu ke daerah Makedonia. Dalam penglihatannya, Paulus melihat ada orang Makedonia berteriak kepada dia, "Menyeberanglah kemari." Ini suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kemudian hari, Paulus ada di Efesus. Daerah itu merupakan pesisir barat Asia Kecil, dekat Selçuk modern, provinsi Izmir, Turki, bagian Asia. Jadi akhirnya akan sampai juga berita Injil itu ke penduduk Asia. Bahkan dikatakan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Berita Injil atau firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Indonesia juga daerah Asia, sampai juga berita Injil itu kepada kita. Orang-orang baptis menerima berita Injil dari utusan-utusan Injil Mission Board Baptis dari Amerika. Jadi kita menerima berita Injil itu dan kita bersyukur ada utusan-utusan Injil dari Baptis Amerika yang sampai kepada Indonesia untuk memberitakan Injil, dan kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus yang melakukannya. Kisah Para Rasul pasal 2 merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta, ketika ada banyak orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke kota Yerusalem untuk merayakan perayaan besar tersebut. Dan terjadi pada hari itu, para rasul Yesus dan murid-murid Yesus yang lain yang berkumpul di sebuah rumah, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Dan ada banyak orang yang di sekitar itu ketika melihat para rasul dan murid-murid Yesus berbahasa-bahasa asing, bahasa orang-orang yang sedang berkumpul di Yerusalem itu, ada orang yang kagum, ada orang juga yang menyindir, yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu, apa yang mereka katakan sindirannya? Betul, mereka dikatakan mabuk oleh anggur. Nah, Petrus kemudian memberitakan Injil yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi atas mereka ketika mereka berbahasa-bahasa asing itu, yang merupakan hasil dari pencurahan Roh Kudus, bukan karena mereka mabuk oleh anggur manis seperti sindiran banyak orang itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13 sampai 15. Lalu Petrus mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan penggenapan kuasa Roh Kudus yang menaungi mereka saat itu, merupakan penggenapan dari kuasa Roh Tuhan yang sudah dinubuatkan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Jadi di kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 sudah ada peristiwa yang tercatat yang menurut Petrus, menurut firman Tuhan, terjadi ketika pencurahan Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus di kota Yerusalem itu. Nah, mari menjawab bersama dengan melihat Alkitab kita mengenai kuasa Roh Kudus menyatakan pencurahan Roh Tuhan yang sudah dinubuatkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Mari lihat bersama ayat-ayat tersebut. Yang pertama, coba kita lihat dan isi bersama-sama pertanyaan ini. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Akan apa? Bernubuat. Yang kedua, teruna-turunamu akan mendapat
penglihatan. Yang ketiga, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Yang keempat, hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan, akan dicurahkan roh Tuhan pada hari-hari itu, dan mereka akan apa? Bernubuat, ya. Lalu yang kelima, Tuhan akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya Hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Yang keenam, ini intinya sesungguhnya dalam ayat yang ke-21, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan nanti Petrus akan menjelaskan siapakah nama Tuhan itu. Kuasa Roh Kudus yang merupakan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama, dan pencurahan Roh Kudus ke dalam diri setiap orang percaya itu masih tetap akan terjadi. Dan hal itu menyatakan bahwa Roh Kudus memegang peranan kunci dalam pemberitaan Injil. Namun, bagi orang Kristen yang menjadi fokus utamanya adalah kabar baik dan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada orang lain. Itu fokus utama kita, bahwa berita tentang Tuhan Yesus sampai kepada orang lain. Kuasa Roh Kudus menyertai setiap pekabaran Injil Yesus Kristus. Ini yang perlu membuat kita menjadi kuat ketika melakukan pemberitaan Injil kepada banyak orang di banyak tempat. Kita punya Roh Kudus yang dicurahkan dan menunjukkan kuasa supaya berita Injil tentang Yesus Kristus disampaikan kepada banyak orang. Mari kita akan menjawab bersama-sama hal untuk kita lakukan. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu melakukannya. Yang pertama, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus? Itu yang pertama, untuk menjadi saksi yang mendapat pencurahan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus nampak. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus? Yang kedua, yakinkah kita bahwa Roh Kudus memberikan kuasanya pada saat kita memberitakan Injil? Kita bisa menjawab pertanyaan itu pada diri kita sendiri. Kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu menelepon, memberi jawaban kepada saya atau kepada Ibu Arni sebagai guru di kelas sekolah minggu dewasa pria dan wanita senior. Kebenaran yang kedua, kuasa Roh Kudus memampukan kita menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan dengan cara yang tegas, jelas, dan tuntas. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-36. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita saat menyampaikan kesaksian atau firman Tuhan, sehingga kita bisa menyampaikannya secara tegas, jelas, dan tuntas, hingga setiap orang yang mendengarnya hatinya tersentuh akan pengabaran Injil itu ataupun pemberitaan firman Tuhan. Nah, apakah arti tegas? Tegas berarti kita sudah tahu berita itu hingga bisa menyampaikannya dengan tentu, dengan pasti kita menyampaikannya. Jelas
Jelas berarti kita dapat menguraikannya secara terang. Karena kita sudah paham, kita sudah mengerti, dan kita bisa menguraikannya secara terang dan tuntas. Berarti selesai menyeluruh firman Tuhan atau kesaksian kita tentang Tuhan Yesus. Seluruh pemberitaan Injil hanya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada diri kita, bukan kepada yang lain, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Petrus melakukan pemberitaan Injil, dia hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu akan hal itu? Coba lihat ayat 22. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus itulah yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Dan juga dia menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan dibunuh itu dibangkitkan dari antara orang mati dan menang atas kuasa maut. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Ketika Petrus menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, dia juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama ketika Petrus mengutip nubuatan yang sudah disampaikan oleh Daud yang juga disebutnya sebagai seorang nabi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Dan nubuat itu tercantum di dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi firman Tuhan menyertai pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita dengan tegas, jelas, dan tuntas menyampaikan pemberitaan Injil dan firman Tuhan itu. Akhirnya puncak khotbah Petrus kembali terfokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya dan saudara, kita perlu memfokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu memfokuskan pemberitaan Injil dan pembelajaran firman Tuhan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu berdoa dan memohon supaya Roh Kudus memberikan kita kuasanya, ya, kita berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus dan memberitakan firman Tuhan dengan fokus Yesus adalah Tuhan dan Kristus, tegas, jelas, dan tuntas. Sekali lagi, ingatan kita adalah, siapkah kita dalam menyampaikan kesaksian tentang Injil? Fokus kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran ketiga, kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil. Beriman kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Roh Kudus berkarya dalam kematian Yesus untuk melakukan penyucian hati manusia yang percaya hingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu berkarya pada saat kematian Kristus untuk menyucikan hati manusia yang percaya kepadanya hingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal
telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Roh Kudus juga berkarya untuk menginsafkan setiap manusia akan dosanya, akan kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan akan penghakiman. Dan semua ini bertujuan supaya manusia dapat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan kalau ia datang, Roh penghibur itu, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Siapa yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, dia akan tetap dalam dosanya. Ia akan menginsafkan akan kebenaran. Apa kebenaran itu? Karena aku pergi, kata Yesus kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan akan dunia itu akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman, supaya setiap orang boleh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Petrus yang sudah mendapatkan pencurahan kuasa Roh Kudus berkhotbah, dan dia meyakinkan pendengarnya untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus kemudian menyatakan respon mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita semua memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, maka pasti ada respon yang diberikan oleh pendengar atau audiensnya itu. Nah, respon yang terjadi bahwa hati mereka sangat terharu ketika berita kebenaran keselamatan dalam Yesus Kristus disampaikan. Dan orang banyak itu bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37. Lalu Petrus meminta mereka untuk bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Dan Petrus terus memberikan kesaksian yang sungguh-sungguh. Dia mengecam dan menasihati mereka supaya mereka bisa diselamatkan di dalam Kristus. Saudara melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan pemberitaan Injil yang disertai oleh kuasa Roh Kudus itu menghasilkan 3.000 orang yang dibaptiskan. Lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 mencatat demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil, membawa orang untuk mengalami pertobatan, beriman kepada Yesus Kristus, dan memperoleh pengampunan dosa. 3.000 orang diselamatkan pada saat Injil disampaikan. Hal yang perlu kita bicarakan bersama sekarang. Yang pertama, bisa menjawab pertanyaan ini, bisa menghubungi saya atau Ibu Arni. Pertama, setujukah kita bahwa pertobatan merupakan hasil karya Roh Kudus dan pemberitaan Injil? Setuju nggak? Yang kedua, apakah kunci pertumbuhan jumlah bilangan orang yang percaya? Tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Kunci utamanya apakah yang membuat jumlah bilangan orang yang percaya kepada Yesus bertumbuh banyak? Yang ketiga, siapkah saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus? Pelajaran yang menarik bagi kita
dan akhirnya kita akan menutup untuk minggu pagi ini. Minggu depan kita akan kembali belajar bersama-sama. Teruslah aktif, teruslah setia untuk melakukan pembelajaran firman Tuhan. Kesimpulan pelajaran pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41 mengajarkan kepada kita yang pertama, kuasa Roh Kudus menyatakan pencurahan Roh Tuhan yang sudah dinubuatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kebenaran yang kedua, kuasa Roh Kudus memampukan kita menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan dengan cara yang tegas, jelas, dan tuntas. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-36. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil supaya setiap orang boleh beriman kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Menarik sekali, dan mari kita aktif. Bapak Ibu bisa bertanya dan bisa menghubungi saya atau Ibu Arni. Sampai bertemu minggu depan, tetap setia dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapak, karena pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang memperlihatkan kepada kami bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Terpujilah Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.